Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi kepada kalian dengan judul Makkiyah dan Madaniyah. Yang akan kita bahas pertama adalah Makkiyah. Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Surah-surah Makkiyah ini turun selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari, dimulai pada 17 Ramadan bertepatan dengan Februari 510 Masehi saat Nabi berusia 40 tahun. Mengapa ayat Makkiyah pendek-pendek dan ayat Madaniyah panjang-panjang? Karena pada saat Rasulullah berdakwah di Mekah, kebanyakan mereka belum masuk Islam dan banyak yang menolak ajaran Rasul. Maka dari itu suratnya pendek-pendek biar penyampaian risalahnya secara perlahan supaya dapat diterima oleh masyarakat Mekah. Ciri-ciri yang pasti dari surat Makkiyah yakni jika di dalamnya terdapat yang pertama, ayat yang jika dibaca maka disunahkan kepada pembaca dan pendengar untuk melakukan sujud. Yang kedua, kata kala disebut 33 kali. Yang ketiga, frasa ya ayyuhan nas dan sebaliknya. Tidak ada ya ayyuhalladzina amanu kecuali surat Al-Hajj. Kisah nabi-nabi dan umat-umat terdahulu kecuali surat Al-Baqarah. Kisah Nabi Adam alaihissalam dan Iblis kecuali surah Al-Baqarah. Pembukaan surah berupa huruf-huruf lepas seperti Qaf, Shad, Alif, Lam, Mim, Ra, Alif, Lam, Mim kecuali surah Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Ungkapannya keras, cenderung puitis, menyentuh hati. Banyak terdapat kesamaan bunyi, banyak menggunakan huruf qasam atau sumpah, banyak kecaman kepada kaum musyrik. Yang terakhir adalah penekanan pada dasar-dasar keimanan kepada Allah dan hari akhir, serta penggambaran surga dan neraka. Yang selanjutnya, ciri-ciri yang pasti dari surat Madaniyah yakni jika di dalamnya terdapat yang pertama, izin untuk perang dan hukum-hukumnya, rincian hukum tentang hudud, ibadah, undang-undang sipil, sosial, dan hubungan antar negara. Yang kedua, penyebutan tentang kaum munafik kecuali soal Ankabut. Yang ketiga, penyebutan tentang ahli kitab. Yang selanjutnya, ayat dan surahnya panjang-panjang. Yang terakhir, ungkapannya tenang, cenderung prosais. Yang ditujunya adalah akal pikiran, banyak mengemukakan bukti dan argumentasi mengenai kebenaran agama. Periode sebelum hijrah dan ayat-ayat Makkiyah. Pada periode sebelum hijrah, ayat-ayat Al-Quran diturunkan selama Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah. Karena itulah, ayat-ayatnya dinisbatkan ke lokasi turunnya wahyu, yaitu di Mekah. Ayat-ayatnya diberi julukan sebagai ayat-ayat Makkiyah. Di periode pertama ini, terdapat 86 surah Makkiyah yang diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Sebagaimana disebutkan di atas, wahyu pertama diturunkan pada 17 Ramadan bertepatan dengan 610 Masehi di Gua Hiro, ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri dari kaumnya. Pada umumnya, isi ayat-ayat Makkiyah berkenaan dengan akidah dan penguatan tauhid. Wahyu Al-Quran di periode sebelum hijrah merupakan pokok ajaran Islam untuk mengokohkan keimanan umat yang ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy. Perbedaan Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun setelah hijrah. Yang kedua, Makkiyah adalah ayat-ayat yang turunnya di Mekah dan sekitarnya, meskipun setelah hijrahnya Nabi, dan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah. Kandungan isi surat Makkiyah. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah banyak berisikan tentang ajakan untuk bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ayat-ayat Al-Makkiyah juga mengisahkan tentang para nabi dan kehidupan umat-umat terdahulu, pembuktian tentang risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebenaran akan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan, kedatangan hari kiamat dan segala keringanannya, penjelasan tentang surga dan segala kenikmatannya, serta neraka dan segala siksaannya. Dan juga berisikan tentang argumentasi yang ditunjukkan untuk orang-orang musyrik, yaitu dengan mempergunakan bukti-bukti rasional serta ayat-ayat kauniyah. Kandungan isi surat Madaniyah.
Di dalam surah atau ayat-ayat Al-Madaniyah mengandung kewajiban bagi setiap makhluk, serta sanksi-sanksinya seperti perintah untuk beribadah serta beramal soleh, perintah untuk berjihad, perintah kepada ahli kitab untuk perintah kepada ahli kitab untuk masuk Islam, perintah untuk berdakwah, dan lain sebagainya. Dan juga di dalam surat-surat Madaniyah disebutkan tentang orang-orang munafik, kecuali dalam Quran Surat Al-Ankabut serta di dalam surah Al-Madaniyah. Terdapat dialog yang terjadi dengan para ahli kitab yang berisi tentang hukum dan perundang-undangan. Syukron.